Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Etika, Istighfar, dan Taubat. Nah, saya mengambil referensi di dalam bukunya Prof. Ali yang berjudul 60 menit terapi sholat bahagia dari Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Saya mengambil referensi di dalam buku ini. Nah, etika, istighfar, dan taubat di dalam buku ini dijelaskan pada halaman 117 pada tema sholat pengampun, rahmat, dan sholawat di dalam buku ini. Ini temanya. Nah, jadi dari segi bobotnya ada dosa besar, ada dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah atau syirik dan durhaka kepada kedua orang tua serta sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Dosa besar lainnya adalah memakan harta anak yatim, menuduh orang berbuat zina, memakan harta riba, dan lari dari medan pertempuran. Nah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin tidak membeda-bedakan dosa-dosa tersebut, karena bisa jadi dosa kecil yang diremehkan akan menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dalam melakukan dosa. Berhati-hatilah jika melakukan dosa dan orang lain mencontohnya. Kita melakukan dosa, orang lain mencontohnya, maka kita akan mendapatkan dosa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan contoh yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dari perlakuan itu dan dosa dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain, tanpa dikurangi sedikit pun dosa itu dari pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda seperti itu karena kita sebagai orang mukmin, karena kita sebagai orang muslim harus berhati-hati melakukan dosa. Karena apa? Dosa yang kita kerjakan kita kan belum tahu. Dosa ini kecil, bisa jadi ini menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada dua jenis dosa dari segi sasarannya. Yang pertama, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti meninggalkan sholat, tidak puasa, dan sebagainya. Yang kedua, dosa kepada manusia, kepada sesama muslim, kepada manusia. Contohnya, mendolimi orang lain, memfitnah, menjelek-jelekan, gosip. Nah, dosa yang pertama, dosa yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mudah pengampunannya karena langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang kedua, ini sulit pengampunannya apabila yang bersangkutan, yang kita dolimi, yang kita fitnah itu belum memaafkan kita. Seperti itu. Jadi kita yang melakukan dosa yang kedua, jika kita belum mendapatkan maaf, jika kita belum mendapatkan pengampunan dari orang yang kita dolimi, maka kita juga belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dari dosa yang pertama, yang langsung yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar ingin bertobat, jika kita benar-benar ingin meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus berhati-hati dalam melakukan dosa. Hindarilah perbuatan dosa. Dosa kecil pun seperti mendolimi, memfitnah orang lain, gosip, itu belum tentu Allah memaafkan kita, belum tentu Allah mengampuni kita. Jikalau orang yang kita dolimi, yang kita fitnah belum memaafkan kita. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ada etika agar istighfar dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini dijelaskan ada 8 etika. Yang pertama, optimis akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertaubat, jadi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita jangan kira-kira diterima gak ya oleh Allah, kira-kira tobat kita diterima gak ya, kira-kira istighfar kita diterima gak ya. Itu tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita.
Yang kedua ada menyesali dosa yang telah dikerjakan. Nah, kita ini harus benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Kita harus benar-benar menyesal atas apa yang kita perbuat, atas apa dosa yang kita perbuat, seperti itu. Yang ketiga, berhenti melakukannya. Nah, sembari menyesali perbuatan dosa yang kita berbuat, yang kita buat, yang ketiga ini berhenti melakukannya, yaitu jangan ulangi lagi, jangan ulangi kesalahan yang sebelumnya lagi, jangan ulangi dosa yang telah kita perbuat gitu. Yang keempat ada bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, ini sama halnya tidak mengulangi lagi dengan poin yang ketiga. Yang kelima dilakukan sebelum sakaratul maut, yaitu ketika nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum kiamat. Nah, ini apabila kalian sudah belum bertobat, kalian masih melakukan terus-terus dosa sampai ajal menjemput kalian, itu ada masih pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelum maut menjemput, masih nyawanya itu ada di tenggorokan, itu masih ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebelum kiamat. Nah, yang keenam, tidak menceritakan dosanya kepada orang lain kecuali ingin untuk berkonsultasi. Nah, maksudnya ini seperti ini. Kalian tidak boleh menceritakan aib kalian sendiri. Tentunya Allah sudah merahasiakan aib kita. Maka jangan kalian menceritakan dosa kalian kepada orang lain. Kecuali kalian ingin berkonsultasi. Misalnya, kalian ingin berkonsultasi kepada ustadz, kepada ulama. Jikalau kalian udah bingung, ini caranya gimana, ini untuk bertobat ini gimana, kalian boleh berkonsultasi seperti itu. Jika kalian sudah benar-benar tidak tahu lagi, bingung, tidak tahu lagi caranya. Yang ketujuh itu, jika dosa berkaitan dengan sesama manusia, maka ia harus mendapat maaf dari orang yang kita dolimi, dari orang tersebut sudah mendapatkan maaf dan kita udah meminta maaf, maka sebelum ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudah untuk mengampuni kita. Yang terakhir itu memperbanyak perbuatan baik. Nah, setelah kita istighfar, setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hindari perbuatan dosa, maka kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan dosa yang sudah jelas-jelas Allah dan Rasul yang sudah bersabda dari banyaknya hadis. Muslim terbaik yang tidak pernah berdosa. Tapi Muslim yang baik bukan tidak mempunyai dosa. Muslim yang baik bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Akan tetapi Muslim yang baik yaitu segera melakukan dosa, tetapi segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarinya. Menyegerakan taubat dan istighfar, menyegerakan taubat dan istighfar merupakan orang yang mempunyai akal sehat. Kesalahan dan dosa adalah manusiawi. Salah satu tanda keimanan seseorang adalah ketersediaan memohon dan meminta ampun, mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat muslim sekalian, hindarilah perbuatan dosa. Hindarilah perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jangan remehkan dosa, karena sebab dosa kecil ini bisa jadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Takutnya menyakiti orang lain. Sahabat muslim sekalian, hindarilah perbuatan dosa. Perbanyaklah istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.